Rasulullah SAW berdiri di depan para sahabatnya, lalu dia merenggangkan kedua jarinya antara jari tengah dan jari telunjuk, lalu dia merenggangkannya, lalu dia berkata, "Ana wa kafilul yatim," aku bersama orang-orang yang mengasihi anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan, saya Dwika Hanum Sagala, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video kali ini, kami akan menampilkan kegiatan penyantunan anak yatim yang biasanya dilakukan sebulan sekali di Masjid Al-Kautsar bersama mahasiswa KKN kelompok 15 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Langsung saja mari kita saksikan videonya. Kepada anak yatim di Masjid Al-Kautsar Dusun 4 Sayali Bulu. Ini bersama adik-adik mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan didampingi oleh Bapak BKM dan juga Pak Haji. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur marilah sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur, nikmatnya yang selalu tercucur, yang selalu memberi kita umur, rezeki mujur dan juga hidup makmur. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa pula marilah sama kita sampaikan kepada ruh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang proklamator yang tidak pernah naik motor, dialah seorang proklamasi yang tidak pernah pakai dasi, dan dialah seorang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Muhammad Nabi kita, Nabi terakhir, yaitu Rasulullah SAW berdiri di depan para sahabatnya, lalu dia merenggangkan kedua jarinya antara jari tengah dan jari telunjuk, lalu dia merenggangkannya, lalu dia berkata, "Ana wa kafilul yatim," aku bersama orang-orang yang mengasihi anak yatim. Tahu artinya dari dua telunjuk seperti ini, kawan-kawan dan rekan-rekan dan bapak semuanya? Artinya suatu ketika nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama Rasul sedekat ini, antara jari tengah dan jari telunjuk sedekat ini. Maka barang siapa yang mengasihi, menyayangi, menyantuni, melindungi anak-anak yatim dan piatu, insya Allah kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir kelak. Amin. Ketika itu Rasulullah juga mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ketika kita melindungi, kita mengasihi dan kita menyayangi anak-anak yatim, itu artinya kita sudah memikirkan mereka, kita sudah menyayangi mereka. Anak-anak yatim dan piatu ini adalah sebuah anak-anak yang insya Allah doa-doanya ketika kita berdoa, insya Allah doa kita terjawab. Kepada kalian semua adik-adik, bukan berarti ketika kita tidak bersama lagi kepada kedua orang tua kita, kepada bapak atau ibu kita, kita menjadi lemah, kita menjadi lemas, tidak bersemangat hidup. Itu malah menjadi motivasi kalian. Ketika kalian ditinggalkan kedua orang tua kalian lebih bersemangat.
Kalian menunjukkan kepada teman-teman kalian bahwasanya kalian lebih bisa daripada mereka yang memiliki kedua orang tua lengkap. Kalian ini penerus berikan hal terbaik dari kalian adik-adik semuanya. Kalian ini penerus bangsa. Kalian ini penerus cita-cita. Jika hari ini kalian ditinggalkan oleh orang tua kalian, buktikan saya bisa berdiri, saya bisa lebih sukses daripada mereka. Jadi jangan patah semangat, teruslah. Yang ketika orang tuanya masih ada, bandalnya itu luar biasa. Ketika orang tua kalian sudah tidak ada, bandalnya dikurangi deh. Buktikan kepada orang-orang itu, kepada orang-orang lain yang mengatakan bahwasanya kalian itu ketika ditinggalkan menjadi lasa, menjadi bandel. Buktikan kalian bisa lebih dari mereka. Jangan sedih. Kami bersama kalian. Kami selalu melindungi kalian. Kami selalu mengasihi kalian. Tidak ada satupun umat muslim dunia ini yang akan memusuhi kalian, bahkan memotivasi kalian. Di dalam surah Al-Quran juga yang dikatakan juga oleh Pak Haji dalam surah Al-Ma'un, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Kalian tahu orang-orang yang mendustakan agama Allah, yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, mari kita kasih, mari kita sayangi anak-anak yatim dan piatu. Doakan deh mama, bapak, orang tua kalian. Karena hanya doa-doa kalian yang akan mengirim doa anak-anak soleh yang dapat membantu mereka, menolong mereka di akhir kelak. Mungkin itu sedikit kata pembuka dari saya, dan selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak PKM maupun pelaksana santunan anak yatim pada hari ini karena telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk memberikan sepatah maupun dua kata dan juga motivasi kepada adik-adik yang kita sayangi di Masjid Al-Kautsar yang kita cintai ini. Dengan waktu yang singkat ini, izinkan kakak terlebih dahulu memperkenalkan diri karena seperti yang dikatakan bapak tadi, tak kenal maka tak sayang. Nama kakak itu Kak Denisa Artika, biasa dipanggil Kak Denisa. Langsung saja ke intinya, kakak mau tanya sama kalian. Kalian tahu nggak siapa manusia yang paling sukses di dunia? Siapa paling sukses di dunia manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti yaumul akhir? Tahu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak kalian siapa manusia yang paling mulia di dunia ini? Di dunia dan juga akhirat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yatim. Beliau telah kehilangan ayahanda beliau ketika beliau masih di kandungan, yaitu Abdullah bin Abu Muthalib. Sebelum beliau balik, ada pendapat mengatakan pada umur 7 tahun, ada yang mengatakan pada umur 9 tahun, ada juga yang mengatakan pada umur 12 tahun. Beliau juga ditinggal oleh ibunda tercinta yaitu Aminah bin Wahab. Jadi bukan hanya sekedar yatim, tetapi beliau juga seorang piatu. Tetapi di umur 24 tahun, beliau sudah menjadi manusia yang sukses. Bahkan beliau menjadi seorang manajer yang
handal pada masa itu. Beliau tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tapi beliau mampu untuk memimpin umat. Mungkin kalian bertanya, Kak, itu kan Nabi, Kak. Kami kan hanya manusia biasa, ya beda lah, Kak. Dek, tahu nggak kenapa Nabi dipilih dari golongan manusia, bukan dari malaikat? Karena agar kita bisa mengikuti apa yang dicontohkan Nabi, supaya kita menjadi panutan apa yang dicontohkan Nabi. Kalau malaikat yang dijadikan Nabi, baru kalian bilang, Kak, itu kan malaikat, kami manusia. Betul nggak? Jadi, mau Nabi atau enggak, Nabi tersebut dari golongan manusia yang kita bisa jadikan panutan. Lalu selanjutnya kita ambil dari mazhab kita Imam Syafi'i. Beliau telah kehilangan ayahanda beliau sejak dari kandungan. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Asy-Syafi'i. Namun dengan yatimnya beliau tidak pesimis. Beliau terus belajar dan belajar, sehingga beliau tercatat di dalam sejarah sebagai orang yang paling banyak membukukan ilmu-ilmu di dunia ini. Contohnya apa? Ilmu tafsir. Yang pertama kali membukukan ilmu tafsir adalah Imam Syafi'i, ataupun yang disebut nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad. Dan juga ilmu fikih. Beliaulah yang pertama kali membukukan buku fikih. Jadi kalian dengan melihat cerita-cerita tadi seharusnya bisa menjadi motivasi kita, baik kita yatim maupun piatu. Jadi dek, Allah itu tidak akan menjadikan orang sukses kecuali diuji. Jangankan itu, di sini ada nggak yang SD mau masuk ke MTS atau SMP? Ada. Oke, atau misalkan kalian mau naik dari kelas 4 ke kelas 5, kalian harus ujian dulu nggak? Kalau kalian lulus, kalau kalian mampu, barulah kalian naik ke tingkat selanjutnya, ke tingkat yang lebih atas. Barulah derajat kita lebih tinggi. Kak, jadi kami gimana, Kak? Saya takut bercita-cita, Kak. Saya takut bermimpi. Kata Insinyur Soekarno apa, Dek? Bermimpilah setinggi langit. Kalau kita jatuh di antara bintang-bintang. Coba kalian bermimpi hanya sebatas bumi. Kalau kalian jatuh, kalian mau jatuh kemana lagi? Ke bawah tanah, ya kan? Jadi mau kita yatim, mau kita piatu, itu tidak menyurutkan semangat kita untuk bermimpi. Bahkan orang kakak di sini juga ada yang yatim, ada juga yang piatu, tapi mereka tetap semangat untuk memiliki pendidikan, untuk kuliah. Jadi kakak harap pun kalian juga begitu. Jadi adik-adik di sini, mungkin kakak berharap kalian semua punya cita-cita. Jangan kalau ditanya itu, Dek, cita-citanya apa? Kak, aku ngikuti kemana dunia ini aja lah, Kak, membawaku kemana. Aku mau ngikuti arus air aja, Kak, kemana. Tahu nggak, Dek, orang yang mengikuti arus aja hidupnya tanpa bermimpi, tanpa memiliki cita-cita, itu seperti apa? Seperti ikan mati yang berada di air yang berarus. Kalau ikan itu mati kan pasti kemana air itu membawa ya dia pergi. Tapi kalau ikan hidup, dia akan berenang melawan arus. Begitu juga dengan kita. Kalau selama kita hidup, kita harus bermimpi, harus punya cita-cita. Jadi adik-adik sekalian, kakak harap kalian dengan
diujinya tanpa adanya ibunda dan ayahanda itu tidak menyurutkan semangat kalian, tetapi juga menambah motivasi kalian untuk terus belajar dan belajar seperti yang dikatakan Bang Yogi tadi. Mungkin itu saja dari kakak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sedikit acara yang tadi kita lalui dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembagian sembako yang diwakilkan oleh adik-adik mahasiswa dan mahasiswi dari Winsu. Semoga yang diberikan dari para donatur ini menjadi sebuah berkah pada yang memberikan sedekahnya kepada adik-adik semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ini dari Putri untuk mewakilkan pembagian sembako pada adik kita yang Putri juga. Pembagian sembako tersebut